Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Saya Terjebak di Hari Yang Sama Selama 3000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin mau ngebahas chapter 13 dan 14. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. 24 jam sebelum bencana dunia bayangan datang ke tempat ini, di sebuah tempat di arena pertarungan, Rose terlihat sedang berlatih tanding melawan Awakener yang lain. Rose pun saat itu melancarkan serangan terakhirnya kepada lawan tandingnya. Sebelum terkena serangan dari Rose, lawan tandingnya itu pun langsung menyerah. Setelah itu, muncullah sebuah pengumuman pemenang dari pertandingan itu. Pemenang terakhir adalah Luosu. Tidak bisa dipercaya, dia menang 17 kali berturut-turut. Ini juga merupakan keluarga ke-17 yang ditantang oleh Luosu di atas nama keluarga Luo. Dia telah menciptakan keajaiban dan membuat keluarga Luo yang jatuh menjadi dipromosikan kembali menjadi 4 keluarga terhormat di Eropa. Mari ucapkan selamat kepada Luosu. Mimin hanya sekedar mengingatkan, Luosu dan Rose adalah orang yang sama. Di next cerita, mungkin Mimin akan pakai nama Luosu aja biar kalian tidak kebingungan. Oke, balik ke cerita. Gak lama, telepon milik Luosu pun tiba-tiba berdering. Dia pun langsung mengambil ponselnya. Ternyata itu adalah pengajuan bergabung dalam guild dari Lu Feng. Melihat itu, Luosu berkata, "Pembohong itu lagi. Ini udah yang ke-31 kalinya. Kau memang sangat kuat. Akan tetapi aku tidak suka dengan pembohong." Luosu pun saat itu kembali menolaknya. Di sisi lain, di sebuah ruangan tertutup. Di dalam ruangan, ada 3 orang yang sedang menyusun strategi. Salah satu dari orang itu berkata, "Ambil senjatamu. Kita akan melakukan pekerjaan besar hari ini." Mereka terlihat seperti tentara bayaran. Tiba-tiba, pintu dari ruangan itu pun didobrak dari luar. Yang mendobrak pintu itu adalah Zhao. Zhao yang sedang membawa senjata minigun itu pun menembak ke arah mereka bertiga sambil berkata, "Jalan, aku akhirnya menemukan kalian." Melihat itu, musuh dari Zhao itu pun terlihat panik. Mereka pun langsung berlindung di balik meja untuk menghindari serangan minigun dari Zhao. Melihat mereka yang saat itu berlindung, Zhao langsung mengeluarkan senjata roketnya dan menembakkannya ke arah mereka. Dan boom, roket itu pun kemudian meledak. Zhao pun meninggalkan ruangan itu dengan gaya. Lalu muncul sebuah pemberitahuan sistem yang berisi tentang ajakan dari Lu Feng sebelumnya. Zhao pun kembali mengabaikan pesan itu. Lalu di sisi lain, di sebuah acara konferensi, hanya sedang persentase di depan banyak orang. Dia pun berkata kepada seluruh pengunjung yang datang, "Merupakan sebuah kehormatan Anda datang ke konferensi First Robot Nano Medis generasi kelima dari perusahaan kami." Hanya pun saat itu memberikan penjelasan tentang penemuan pembahasannya itu kepada pengunjung. Sebelum sampai ke inti penjelasan, hanya berkata, "Sebelumnya, saya memperkenalkan produk kami secara resmi. Tapi sebelum kita melanjuti acara ini, tolong keluarkan orang itu." Orang yang dimaksudkan oleh Anya adalah Lu Feng. Karena Lu Feng saat itu berkali-kali tidak bisa menemui Anya, Lu Feng pun memutuskan untuk datang ke acara konferensinya. Lalu, 3 jam sebelum dunia bayangan dimulai, Lu Feng yang sedang berada di kamarnya itu sedang memperhatikan layar dari komputernya. Ternyata, Lu Feng sedang melakukan video meeting dengan anggota guild yang tersisa. Itu adalah Zero, Su Tautau, Yaya, dan juga Sejun. Yaya pun bertanya pada Lu Feng, "Bos, kenapa kau terlihat kelelahan?" Lu Feng pun menjawab, "Aku baru saja kembali dari konferensi penting dan sedang terburu-buru. Tahu-tahu, jangan bermain dengan ponselmu. Apa yang ku bicarakan adalah hidup dan mati. Jadi dengarkan baik-baik." Tahu-tahu pun menjawab, "Saya biasanya memiliki berbagai les dan hanya bermain dengan ponselku di akhir pekan. Kenapa kau menatapku, sedangkan kakak Zero bahkan tidak mendengarkanmu sama sekali?"
Zero yang mendengar itu pun hanya terdiam. Lu Feng tanpa mengatakan apapun langsung menatap sinis ke arah Tao Tao. Su Tao Tao pun saat itu langsung menyampaikan ponselnya dan berkata, "Baiklah, aku mengerti." Lu Feng pun kemudian memberikan penjelasan apa yang akan terjadi. Dia pun langsung masuk ke intinya. Dalam 3 jam, kita semua akan secara paksa diteleportasi ke dunia bayangan secara random. Kali ini, dunia tingkat bencana memiliki keberuntungan terbaik adalah level B, nomornya adalah level A, dan yang tidak beruntung adalah level S. Mendengar kata S, mereka berempat pun terkejut. Lu Feng pun melanjutkan penjelasannya. Jadi pertama, jangan tinggalkan aku lebih dari 50 meter. Kedua, selain benteng yang menurutku aman, kita harus menjaga tingkat kewaspadaan terbesar. Itu pada dasarnya adalah hal yang ingin ku coba katakan pada kalian. Ada hal yang ingin kalian tanyakan. Xiaya pun saat itu memberikan pertanyaan. Bukankah kau bilang masih ada 3 orang lagi? Mengapa mereka tidak bergabung? Itu artinya mereka tidak akan dikirim ke dunia bayangan yang sama dengan kita. Lu Feng pun menjawab, hidup dan mati adalah takdir. Mungkin takdir kita belum tiba. Mendengar itu, Su Tao Tao pun mengejek Lu Feng. "Ci, aku percaya padamu. Kau orang dewasa yang sangat buruk." Lalu, Xin pun kemudian berpindah ke tempat Zhao berada. Dirinya terlihat sedang duduk sambil melihat fotonya bersama rekan-rekannya. Lalu muncul kembali pemberitahuan sistem bahwa dirinya tiba-tiba bergabung ke dalam guild Lu Feng. Menyadari hal itu, Zhao berkata, apakah aku salah klik tadi? Sering bertambahnya usia, aku ternyata bisa membuat kesalahan. 24 detik sebelum bencana, di tempat Luosu terlihat sedang membersihkan pedangnya dan melihat notifikasi bahwa dirinya juga telah bergabung dalam guild milik Lu Feng. Luosu pun heran kenapa dia bisa bergabung dalam guild Lu Feng. Anya yang sedang berada di kantornya juga mendapat pemberitahuan yang sama. Anya pun berkata, "Apa? Orang sialan itu menghack sistem di dunia bayangan. Aku jadi terpaksa untuk bergabung dalam guildnya. Sebenarnya, apakah sistem di dunia bayangan bisa dihacking? Kenapa dia bisa mengendalikan dunia bayangan? Apakah ada kekuatan super di belakang dirinya?" 10 detik lagi sebelum bencana, mengetahui tindakan dari Lu Feng, Su Tao Tao pun berkata, "Kakak, kau jahat kembali. Kau tahu akan melakukan ini pada akhirnya. Mereka tidak akan bisa keluar dalam guild dalam waktu 5 menit. Itu artinya mereka akan secara paksa masuk dalam guildmu." Lu Feng pun berkata, "Teleportasi paksa dunia bayangan akan segera dimulai. Ayo bersiap." Dan hitungan pun saat itu telah sampai ke angka 1. Lu Feng pun berkata di dalam dirinya, "Kali ini aku pasti akan membawa kalian semua hidup-hidup." Setelah itu, mereka pun langsung berteleportasi paksa ke dunia bayangan. Mereka saat itu diteleportasikan di atas sebuah gedung. Zhao, Anya, dan Luosu pun juga ikut diteleportasikan. Luosu yang kesal itu pun berkata, "Pembohong yang tidak tahu malu. Kenapa kau menggunakan cara seperti itu?" Zhao pun juga berkata, kebetulan sekali aku malah bertemu kalian lagi." Anya yang sedang fokus itu pun berkata, "Berhentilah berdebat dan lihatlah ke depan." Tepat di depan mereka, terlihatlah sebuah kota yang sangat aneh. Karena sebagian dari kota itu ada yang terbakar dan sebagian lagi ada yang membeku. Sejun pun kemudian bertanya, "Tempat apa ini?" Anya yang mengetahui lokasi itu pun ketakutan dan memberitahu mereka ada di mana. Ini adalah dunia bayangan bencana alam semesta kelas S, kota api dan es. Aku pernah mendengar ada yang mengatakan sebelumnya, tidak pernah terpikir itu akan benar-benar ada. Lu Feng pun berkata, "Itu benar, pusat dunia bayangan ini disebut sebagai lingkaran kematian. Dan lingkaran kematian setengah beku dan setengah terbakar. Itu akan terus-terus berkembang dari waktu ke waktu. Dan dunia ini akan hancur saat seluruh kota tertutup. Inilah sebabnya kenapa aku ingin menyatukan kalian semua bagaimanapun caranya. Karena ini adalah dunia bayangan yang legendaris." Lalu di tengah kota,
para awakener yang juga diteleportasikan di dunia ini pun lari ketakutan. Melihat yang lain berlari, Cahaya pun berkata, di dunia bayangan kali ini ada banyak awakener. Lu Feng pun berkata, sayang sekali mereka tidak mengerti bahwa semakin mereka ingin melarikan diri dari kematian, mereka akan semakin dekat dengan kematian. Anya yang mendengar itu juga berkata, bahkan di dunia bayangan, kita tidak boleh menyerah mencari kehidupan seperti yang dikatakan Stalker ini sebelumnya. Hey Stalker, ayo beritahukan solusi untuk lewat dalam masalah ini. Lu Feng pun kemudian menjawab, untuk menaklukkan dunia ini, pertama-tama kita harus memahami apa yang terjadi di dunia ini. Kota es dan api hanyalah kota yang berteknologi tinggi. Pembangunan Heart of Steel adalah penemuan gila yang terus-menerus mengubah tubuhnya dengan teknologi untuk mengejar kekuatan. Tapi dia sebenarnya mengintegrasikan chip energi ekstrim dan dimakan oleh chip itu sendiri, dan kemudian jatuh ke keadaan di luar kendali. Heart of Steel tidak terkendali, membuat es dan api pun langsung menyapu seluruh kota, dan dialah yang menyebabkan malapetaka di dunia kali ini. Mendengar cerita itu, Cahaya pun berkata, satu-satunya cara untuk menghentikan bencana adalah membunuh Heart of Steel. Bos, di mana dia sembunyi? Lu Feng pun saat itu menjawab, dia ada di The Heart Steel, di jantung lingkaran kematian. Sejun pun berkata, kematian, jantung lingkaran kematian. Kita sama sekali tidak bisa menemukannya. Mustahil masuk ke dalam lingkaran es dan api. Lu Feng pun menjawab, tidak ada pilihan lain. Luo Su pun berkata, aku tidak percaya pada orang reinkarnasi Milium ini. Ayo kakaknya, kita cari jalan sendiri. Mendengar itu, Lu Feng pun menyentuh pundak Luo Su dan menahannya. Lu Feng pun berkata, maaf, kau tidak bisa meninggalkanku. Apa maksudmu, tanya Luo Su. Lu Feng pun menjawab, secara harfiah, di dunia bayangan ini, kalian tidak boleh meninggalkanku lebih dari 50 meter. Luo Su pun saat itu marah dan berkata, atas dasar apa? Lu Feng pun saat itu menjawab, karena dengan cara ini kalian bisa tetap hidup. Luo Su yang mendengar itu pun mengambil posisi menyerang. Bagaimana jika aku tetap pergi? Lu Feng pun menjawab, aku akan menghajarmu dan mengikatmu untuk melindungi dirimu. Mendengar itu, Luo Su yang kesal pun kembali berkata, jangan meremehkanku. Lu Feng pun berkata, aku tidak pernah meremehkanmu. Melihat mereka berdua yang saat itu bertengkar, Anya pun memisahkan pertengkaran itu. Anya pun kemudian berkata pada Luo Su, untuk mengatasi krisis kali ini, satu-satunya cara untuk memasuki lingkaran es dan api adalah bertindak dengan Stalker terlebih dahulu. Jika aku tahu dia menipu, aku tidak akan melepaskannya. Mendengar perkataan dari Anya, Luo Su pun langsung menyetujuinya. Lalu Lu Feng yang melihat Su Tautau sedang bermain dengan ponselnya berkata, Tautau, jangan main ponsel di saat begini. Mendengar perkataan itu, Su Tautau pun kesal dan berkata, aku sedang bersenang-senang. Kau lihat paman itu bahkan menghadiahi dirinya sendiri sebuah wine dan membius dirinya. Zhao yang setelah meminum wine itu berkata, apakah mau berkelahi? Ayo mulailah saja. Lu Feng pun berkata, aku tidak akan membiarkan siapapun mati di sini. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Ayo pergi dari tempat ini. Lu Feng dan rekannya pun kemudian bergerak mendekati daerah berapi itu. Mereka yang sudah dekat dengan api itu pun kemudian terkejut. Anya pun kemudian bertanya, hei Stalker, kenapa kau memilih zona api yang menakutkan daripada es? Lu Feng pun memberikan penjelasan, karena zona es bisa memperlambat tindakan, dan aku tidak bisa melindungi kalian semua, jadi aku tidak mau mengambil resiko. Cahaya juga berkata, tapi zona api juga berbahaya. Apakah kita benar-benar bisa menembus lautan api ini? Lu Feng pun kemudian berjalan masuk ke dalam api itu dan berkata, jangan khawatir, aku punya rencana. Lalu di dalam lautan api itu, terdapat monster yang mirip dengan mumi. Lu Feng pun bergerak ke arah mereka dan menebas monster-monster itu. Setelah monster-monster itu mati, dia mendrop item berupa chip.
melihat item itu. Anya pun berkata, ini adalah chip penghindar api yang bisa kebal selama 3 menit. Ternyata monster-monster ini semua adalah produk teknologi. Dengan chip ini kita bisa memasuki zona api. Lu Feng yang mendengar penjelasan itu pun membenarkannya dan berkata, lingkaran kematian akan menyebar setiap 30 menit, 4 penyebaran lagi, dan lingkaran kematian akan menelan seluruh dunia bayangan. Su Tautau yang sedang bermain ponselnya itu pun mencoba menghitung kebutuhan chip untuk mereka. Dalam 2 jam, dunia akan hancur. Sebuah chip api efektif dalam 3 menit. 8 dari mereka harus bertahan selama 2 jam. Itu berarti mereka butuh 320 chip. Lu Feng yang melihat Su Tautau masih menggunakan ponselnya itu pun mengambilnya. Nggak lama, monster mumi pun kemudian datang ke arah mereka. Melihat kedatangan mereka, Luo Su pun langsung mengeluarkan pedangnya. Lu Feng pun menyuruh Tautau untuk memberikan buff untuk grup ini. Setelah diberi buff oleh Su Tautau, mereka pun kemudian menyerang para monster dalam bara api itu. Zhao yang menggunakan kapak besarnya itu pun menebas monster itu hingga terbelah 2. Lalu Anya dan Luo Su pun saling melindungi satu sama lain. Zero yang menyerang dari jarak jauh menggunakan snipernya juga mulai fokus. Ketua Lu Feng, beri aku target serangan berikutnya, kata Zero. Sejun yang menggunakan avatar rubahnya menyerang banyak monster sekaligus. Melihat ada monster yang berniat menyerang Sejun dari samping, Xiaya pun saat itu membantunya dengan kekuatan pikirannya. Hati-hati kutu buku, kata Xiaya. Lu Feng pun melihat kerjasama di antara mereka. 15 menit sebelum penyerbuan, monster yang bisa meledakkan chip itu pun akan digantikan oleh monster baru. Luangkan waktumu untuk semua orang. Mereka pun kemudian berburu para monster untuk mengambil chipnya. Lalu 6 menit sebelum penyebaran berikutnya, mereka pun terlihat kelelahan. Lu Feng pun kemudian bertanya pada Anya, seberapa banyak kita dapat? Anya pun saat itu menjawab, kurang 30. Kami terlambat. Kalau begitu, keluarkan benda ini saja, kata Lu Feng. Lu Feng pun kemudian mengeluarkan sebuah item yang bernama Crystal Decoy. Item itu adalah item level C yang sangat menarik bagi monster-monster tertentu. Lu Feng pun menggunakan item itu untuk menggenggamnya hingga hancur. Setelah hancur, muncullah guncangan yang sangat luar biasa di tempat mereka dan muncul sebuah bayangan di balik api yang sedang membara. Monster itu pun keluar menunjukkan dirinya. Itu bernama Lion Face Synthetic Beast. Monster itu berbentuk memiliki badan seperti singa, tetapi memiliki wajah seperti manusia. Monster itu pun mendekati Lu Feng dan rekan-rekannya. Lu Feng yang melihat itu pun berkata, gelombang terakhir dari chip api telah tiba dan akan ada hal baik yang tidak kau harapkan. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!